Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kan baru 43 ya yang join. Nanti untuk PJ mata kuliah mohon dikonfirm ya ketidakhadirannya karena apa. Ini saya mulai saja untuk perkuliahannya. Di pertemuan sebelumnya kemarin saya sudah kasih penugasan belum ya untuk kelas ini? Belum. Belum udah. Oke. Bentar saya share screen dulu. Misi Bu, teman-teman banyak yang telat karena beberapa ada yang baru selesai praktikum. Gimana Mbak? Gimana?
beberapa teman-teman ada yang izin telat sebentar karena harus selesai praktikum. Oh ya, oke. Ya, Segera join ya kalau sudah. baik Ibu. Ya. Tapi belum muat. Ya, apakah sudah terlihat PPT-nya? Halo, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Saya lanjutkan dari pertemuan di minggu kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas sampai ke perhitungan nilai hidrofil lipofilik balance untuk campuran surfaktan yang digunakan dalam pembuatan emulsi, di mana di situ kemarin kenapa pertimbangannya kok harus dihitung nilai hidrofil lipofilik balance-nya, kebutuhannya adalah untuk kestabilan produk, kemudian juga untuk mengetahui gitu ya, atau memperkirakan di awal gitu ya, oh nanti tipe emulsi yang akan saya buat itu atau yang dibuat itu nanti mau yang tipe apa, oil in water atau water in oil, dengan mempertimbangkan nilai dari hidrofil lipofilik balance-nya itu pada ring berapa gitu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang mekanisme kerja daripada surfaktan itu sendiri gitu ya. Jadi surfaktan itu kan tipikalnya kan macam-macam gitu ya. Jenisnya macam-macam, ada anionik, kationik, ya non-ionik gitu. Kemudian amfoterik yang dimana memang memiliki fungsi masing-masing dan tidak semua digunakan gitu ya. Yang paling sering digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi itu adalah surfaktan golongan non-ionik dan ionik gitu ya, yang paling banyak sering digunakan. Karena sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk jenis surfaktan yang biasa atau paling banyak digunakan itu adalah golongan surfaktan ionik dan non-ionik gitu ya. Kalau yang amfoterik kan memang dari harganya yang mahal itu kurang banyak digunakan gitu ya, dan biasanya hanya digunakan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang itu dibutuhkan surfaktan amfoterik. Kalau yang kationik itu biasanya
ada pengaruh cemaran lingkungan ya, terbiodegradasi yang itu menjadi eh, memberikan efek yang mungkin efek samping yang tidak diinginkan gitu ya, makanya itu tidak bisa digunakan. Nah, terkait dengan mekanisme kerja yang pertama kita bahas dulu terkait dengan adsorpsi molekuler ya. Jadi di sini eh, zat aktif permukaan atau surface active agent atau surfaktan itu dia akan merupakan eh, koloid liofilik ya, di mana dia digunakan sebagai bahan pengemulsi dan dianggap dia itu sebagai zat aktif permukaan gitu ya, karena memang dia tampak pada batas antara muka dan antara minyak dengan airnya gitu ya, dan dia bekerjanya adalah dengan cara membentuk lapisan multimolekuler pada antarmukanya, tetapi dia tidak menyebabkan menurunnya tegangan antarmuka yang bermakna gitu ya. Jadi dia tidak hanya menurunkan tegangan permukaan tetapi membentuk lapisan multimolekuler yang ada pada antarmuka di antara minyak dan airnya itu gitu ya. Sehingga dengan adanya apa namanya lapisan multimolekuler itu yang nanti akan memberikan impact ke tegangan antar muka di antara minyak dengan airnya gitu ya. Kemudian bekerjanya dari jenis surfaktan ini dia terutama adalah tadi membentuk lapisan multimolekuler gitu ya, di mana jenis sediaan emulsi yang kita menggunakan jenis surface active agent yang dia sifatnya membentuk lapisan multimolekuler ini, nanti emulsi yang terbentuk itu akan stabil gitu ya, karena ada apa? Karena adanya kenaikan viskositas dari medium pendispersinya. Jadi viskositas dari mediumnya itu akan naik sehingga nanti fase terdispersnya itu dia akan mudah untuk terdistribusi dalam medium pendispersinya. Dan tipe emulsinya itu nanti yang terbentuk adalah oil in water gitu ya. Kenapa kok bisa membentuk oil in water? Karena lapisan-lapisan multilayer yang dihasilkan dari multimolekuler itu tadi adalah berada di tetesan-tetesan yang sifatnya dia adalah bersifat hidrofilik, bukan di lipofilik gitu ya. Makanya dia nanti akan membentuk emulsi tipe oil in water. Nah, kemudian yang kedua adalah absorpsi partikel padat. Nah, eh, jadi kalau surfaktan itu kan tidak hanya digunakan untuk sebagai apa namanya bahan pengemulsi saja, tetapi juga bisa sebagai bahan pensuspensi juga gitu ya. Nah, di mana eh, ada di sana ada partikel-partikel padat yang memang itu dibutuhkan untuk terbasahi terlebih dahulu gitu ya. Nah, eh, apakah itu bisa terbasahi oleh polar atau non polar atau minyak dengan air gitu ya, itu nanti yang akan menentukan tipe emulsinya ya. Jadi kalau serbuknya itu nanti mudah dibasahi oleh air ya, karena apa namanya jumlahnya nanti pasti akan lebih banyak air ya, tipe emulsinya akan menjadi oil in water gitu ya. Tapi sebaliknya kalau serbuk itu mudah terbasahinya oleh minyak, maka yang terbentuk adalah emulsi water in oil. Sebagai contoh untuk surface active agent yang digunakan adalah golongan bentonit ya, magnesium hidroksida ataupun aluminium hidroksida, ini bisa digunakan. Nah, terkait dengan stabilitas fisik dari emulsi itu sendiri ya. Jadi parameter-parameter yang harus kita perhatikan gitu ya. Kalau misalnya kita membuat desain sediaan emulsi, yang pasti kan parameternya harus stabil. Nah, untuk bisa stabil itu harus ngapain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari kenampakan visual saja, sebenarnya itu kita bisa cek apakah sediaan itu ada kerusakan atau enggak gitu ya. Misalnya dari penampakan apa namanya secara visual jenisnya gitu, ada perubahan warna atau tidak. Kemudian eh, campuran yang terjadi itu ada berubah dari awal sampai nanti ketika disimpan itu misalnya ada creaming atau enggak gitu ya, ada penggabungan fase atau enggak gitu ya. Kemudian eh, hal-hal yang mungkin sedianya ini menjadi faktor
pemicu terjadinya kerusakan, ini harus kita hindari supaya stabilitas fisik emosinya itu terjaga. Nah, untuk ketidakstabilan emosi di dalam farmasi itu digolongkan menjadi 4 ini ya. Yang pertama ada flokulasi dan creaming, kemudian yang kedua adalah penggabungan dan pemecahan ya. Yang ketiga adalah terjadi perubahan kimia atau mungkin ada interaksi kimia fisika yang ada di dalam suatu larutan ketika kita membuat gitu ya. Atau yang terakhir ini adalah inversi fase. Nah, kita bahas dulu yang pertama yang flokulasi dan creaming. Ya, jadi sediaan emulsi itu kan terdiri dari 2 fase ya, ada fase air, ada fase minyak. Nah, dengan 2 fase yang memang tidak saling bercampur ini, maka kan ditambahkan pengemulsi atau bahan pengemulsi ya, bisa dari alam, bisa sintesis gitu yang contohnya macam-macam ya, ada CMCNA, Tragakan, PGA dan lain-lain. Nah, penambahan emulsifying agent itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kestabilan produk. Nah, kapan terjadi flokulasi dan creaming? Flokulasi dan creaming itu dipengaruhi oleh apa? Bisa jadi karena interaksi antar partikel yang ada di dalamnya, bisa dipengaruhi juga oleh densitasnya, bisa dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi, juga bisa dipengaruhi lagi oleh apa namanya daya atau konsentrasi dari emulsifying agent yang digunakan, gitu ya. Nah, ini ya untuk ke creaming itu keterkaitannya adalah dengan hukum Stokes sama waktu kita membahas tentang suspensi, di mana kecepatan pengendapan akhir dalam sentimeter per detik ini berbanding lurus dengan diameter partikel, kemudian kerapatan dari fase terdisperse dan medium pendisperse, dan kecepatan gaya gravitasi bumi ya, dan berbanding terbalik dengan viskositas dari medium pendisperse dengan satuannya adalah centipoise. Nah, dari rumus hukum Stokes yang teman-teman lihat di sini, kita bisa lihat bahwa kalau memang V-nya itu mau dinaikkan, apa yang bisa kita otak-atik gitu ya, karena di sini yang berperan dari diameter ada, kerapatan ada, gaya gravitasi ada, viskositasnya juga ada gitu. Jadi kita bisa mengotak-atik dari berbagai parameter yang ada di sini. Kita otak-atik diameternya bisa, gaya gravitasinya bisa, viskositasnya bisa, apa namanya kerapatan dari fase terdisperse dan medium pendispersnya itu pun juga kita bisa lakukan perubahan sekiranya nanti V-nya ini mau dirubah naik atau turun gitu ya. Nah, ini apabila kerapatan fase terdispersnya gitu ya, kerapatan fase terdispersnya ini kurang dari kerapatan fase pendispersnya, maka nanti kecepatan sedimentasi itu menjadi negatif. Di mana nanti ketika terjadi kecepatan sedimentasinya itu negatif, maka creamingnya itu akan mengarah ke atas sehingga nanti akan terbentuk tipe emulsi tipe oil in water gitu ya. Jadi misalnya gini, emulsi oil in water itu kan si minyak di sini ya, minyak yang ada di sini ini uh, ya ini ya, minyak ini kan nanti dia akan terdispers ke dalam tetesan-tetesan kecil gini ya, kecil 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 kecil, dia terdispers ke dalam mediumnya. Medium pembawanya apa? Air ya ini. Nah, si apa namanya? Kalau untuk sediaan oil in water ini berarti yang dominan itu airnya apa minyaknya? Yang dominan air atau minyaknya? Kalau tipenya oil in water? Airnya, Ibu. Tapi dulu ya. Cas laptop dulu bentar. Ya, cenderung lebih banyak airnya. Nah, densitas atau BJ minyak sama air itu lebih besaran mana? Lebih besaran air atau lebih besaran minyak? Kalau densitasnya itu lebih besaran minyak, Ibu, kelihatannya. Mohon maaf, Ibu. Lebih besaran minyak. Sudah dilihat? Coba cekan. Beneran lebih besaran minyak atau besaran air? Atau yang lain ada yang bisa membantu menjawab?
Minyak sama air. Air berapa tau bijinya? Berapa biji air? Ayo yang lain. On-cam semua ya. Lebih berat air itu. Ya, air berapa bijinya? Berapa? Nominalnya disebutkan coba. Halo, kok nggak ada yang jawab? Masa kan kemarin sudah bikin sediaannya toh di lab, sudah di mestinya kan dicek ya uji stabilitasnya bagaimana, uji tipe emulsinya bagaimana gitu ya. Nah, nanti coba teman-teman lihat ya, kan googling banyak toh, lihat biji air berapa, minyak berapa ya. Ini kan lebih besar dari yang paling besar antara minyak dan air, yang besar itu adalah air, di mana BJ-nya adalah 1. Kalau minyak itu kan kurang dari 1. Nah, kalau BJ-nya itu lebih besar, kalau misalnya itu dalam disimpan gitu ya, dicampurkan gitu ya, kira-kira BJ yang besar itu nanti akan ada di bawah atau di atas? Masuk Di Di bawah atas itu. dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi gitu ya. Karena adanya gaya gravitasi atau kecepatan gravitasi, maka yang BJ-nya tinggi itu nanti dia akan turun ke bawah. Nah, karena ini tipe emulsinya adalah oil in water ya. Nanti apa namanya? Si minyak itu ya, ketika terjadi creaming, si minyak itu nanti akan apa namanya, keluar gitu ya dari tetesan-tetesannya gitu ya, nanti akan membentuk creamingnya kemana ya, creamingnya ke atas karena minyaknya nanti akan berpindah ke atas, airnya tetap di bawah. Makanya mengapa untuk jenis tipe emulsi oil in water terjadi creaming di atas gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau tipe emulsinya itu adalah water in oil, kebalikannya. Jadi ini lebih dominan di minyaknya gitu ya. Maka creaming yang terjadi di atas atau di bawah? Creamingnya ada di bawah, berada di sini. di bawah itu. Creamingnya ada di sini. Ini yang tipe water in oil ya. Tapi kalau yang oil in water, creamingnya ada di sini ya, masuknya ke sini. Jadi creamingnya ada di atas gitu. Nah, kapan creaming itu terjadi gitu ya? Creaming itu biasanya awalnya itu mulai dari terbentuk flokulasi. Flokulasi itu apa? Membentuk flok-flok ya. Jadi tadi yang minyak terdistribusi ke dalam air dalam tetesan-tetesan kecil itu ya, distribusi ukurannya kan harusnya kalau dia stabil kan seragam ya, hampir sama gitu ya ukurannya. Nah, lama-lama karena dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi bumi atau mungkin ada pengaruh suhu dan sebagainya, lama-lama partikel-partikel yang tadi terdisperse ke dalam medium itu nanti akan menggabung membentuk vlog. Sehingga nanti kalau terbentuk vlog, lama-lama terbentuk agregat dengan ukuran partikel yang lebih besar, ya. Setelah membentuk agregat dengan ukuran partikel yang lebih besar, nanti lama-lama akan terjadi creaming ini. Istilahnya kalau gambarnya seperti yang di sini nih ya, kayak gemblok gitu, apa ya istilahnya, gumpalan, menggumpal. Ya, gumpalannya itu bisa di atas, bisa di bawah, tergantung jenis tipe emulsinya, mau water in oil atau oil in water, gitu ya. Ya, jadi bisa creaming di atas, bisa creaming di bawah. Nah, faktor apa yang memicu terjadinya creaming, gitu ya? Pertama adalah dari kerapatan antara fase terdisperse dan pendispersnya itu semakin besar. Nah, maka ini kita bisa modifikasi, kita bisa lakukan pencegahan gitu ya dengan cara mengurangi apa namanya, perbedaan kerapatan antara fase terdisperse dengan fase pendispersnya gitu ya, dikurangi. Nah, kemudian juga viskositas dari pendispersi itu menurun. Nah, kalau viskositas dari pendispersi itu menurun, maka sediaanmu itu kan akan semakin encer gitu ya.
semakin encer, viskositasnya rendah, sehingga menyebabkan partikel-partikel yang terdisperse dalam tetesan-tetesan kecil itu istilahnya apa ya, ikatannya tuh tidak kuat gitu ya, sehingga dia akan mudah untuk menggabung kembali membentuk agregat dengan ukuran yang lebih besar itu tadi. Atau juga untuk meningkatkan laju creaming itu atau kenaikan laju creaming itu bisa dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, makanya pada waktu kita melakukan pengujian creaming bisa kita lakukan dengan alat sentrifugasi, yaitu diputar pada kecepatan sekian ribu RPM untuk melihat apakah sediaan emulsi ini nanti terjadi creaming. Creamingnya di mana sih, di atas atau di bawah gitu ya. Nanti bisa dilihat dari situ untuk membuktikan. Nah, itu tadi pemicunya, kenapa kok dia creamingnya bisa cepat naik. Tapi apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya creaming itu tidak terus bertambah atau nilainya diturunkan gitu ya. Pertama adalah dengan cara mengurangi ukuran partikelnya. Ya, karena tadi kalau dari hukum Stokes ya di mana V berbanding lurus dengan diameter berbanding lurus dengan kerapatan, ya baik kerapatan medium maupun kerapatan fase terdisperse, kemudian gaya gravitasi bumi dan berbanding terbalik dengan nilai viskositasnya. Ya, maka untuk menurunkan laju creaming kita bisa optimasi di sini di ukuran partikelnya, karena diameternya nanti akan berpengaruh. Dengan cara apa? Ya dikecilkan ukuran partikelnya, gitu ya, dikurangi supaya nanti mudah untuk dihomogenkan atau mudah untuk dicampurkan dengan antara fase terdisperse dengan medium pendispersinya. Kemudian yang dilakukan yang kedua selain dengan mengecilkan ukuran partikelnya, kita bisa melakukan atau menambahkan istilahnya ya, menambahkan bahan-bahan tertentu yang di situ sifatnya adalah menambah viskositas mediumnya. Ya, gimana cara menambah viskositas mediumnya? Kita menambahkan metil selulosa, teragakan ataupun natrium alginat. Ini kita bisa lakukan penambahan bahan-bahan ini untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa mengurangi laju creaming gitu ya. Nah, itu tadi yang creaming dan flokulasi dan creaming ya. Kemudian yang kedua adalah terjadi penggabungan dan pemecahan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor gitu ya yang berpengaruh pada ketidakstabilan emulsi gitu, yang salah satunya di penggabungan dan pemecahan ini, di mana faktor-faktor yang berpengaruh dalam penggabungan dan pemecahan emulsi itu yang pertama adalah ukuran partikel dari bola-bola terdispersnya, atau istilahnya itu adalah ukuran partikel dari bentuk miselnya. Ya, jadi ukurannya itu berapa sih gitu ya. Kalau kemarin kan kita belajar tentang dispersi kasar, di mana ukuran partikel fase terdispersnya adalah pada skala mikro. Kalau kita bicara tentang mikroemulsi berarti nanti atau nanoemulsi berarti nanti ukuran partikelnya dalam skala nano kayak gitu ya. Nah, ukuran partikel ini menjadi hal yang krusial gitu ya apabila ukurannya itu terlalu besar. Kenapa? Karena nanti kalau ukuran partikelnya terlalu besar maka akan mudah untuk menggabung atau terjadi vlog, sehingga nanti akan mudah untuk membentuk cake, sehingga nanti bisa terjadi inversi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah viskositas dari fase pendispersnya. Nah, ini bisa kita akali istilahnya ya dengan dibuat viskositas optimum. Dengan cara apa? Dengan cara membuat perbandingan volume antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya dibuat biasanya pada rasio 50 bagian fase terdisperse dengan 50 bagian fase pendispersnya. Selain itu, bisa juga dipengaruhi oleh sifat sifat fisik dari lapisan pengemulsinya. Di mana memang untuk lapisan pengemulsi itu kan
dia harus elastis, bisa terbentuk dengan cepat, dan harus kuat. Ya, mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman di lab untuk membuat emulsi itu istilahnya apa ya, gampang-gampang susah gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena eh, tekanan yang terlalu tinggi juga nggak jadi, suhunya ekstrim juga nggak jadi, gitu ya. Kemudian apa namanya, pengocokannya terlalu, istilahnya apa ya, penggurusannya terlalu keras gitu juga nggak jadi. Jadi kan memang butuh teknik-teknik khusus yang itu harus dipelajari terlebih dahulu gitu ya untuk membuat sediaan emosi. Nah, itu beberapa hal yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan emosinya. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan formulasi sediaan emosi, misalnya ini sudah bikin, kemudian teman-teman analisis, oh ternyata dia itu tidak bertahan lama nih, dalam waktu penyimpanan sekian hari aja dia sudah terbentuk creaming, misalnya seperti itu. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, kita bisa lakukan modifikasi atau kita bisa optimasi dari ukuran partikelnya, optimasi dari prosentase bahan pengemulsi yang digunakan gitu ya, yang itu menjadi faktor penentu apakah sediaanmu itu nanti akan bisa stabil atau tidak, akan bisa terbentuk atau tidak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, saya Ibu. Iya, silakan. Saya kurang paham terkait ini, Bu. Cara membuat emulsi yang stabil tadi bagaimana, Ibu? Saya kurang memahaminya, Bu. Mohon maaf. Ya, tadi kan untuk faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kestabilan emulsi itu kan bermacam-macam ya. Kita bisa optimasi dari ukuran partikelnya, bisa nanti yang berpengaruh dari gaya gravitasinya juga, dari densitas dan kerapatannya, kemudian dari viskositas medium. Nah, yang paling mudah kita optimasi itu adalah dari konsentrasi. Yang menyebabkan viskositas medium itu penambahan apa toh? Viskositas medium itu bisa kental ketika kita menambahkan apa dalam sediaan emulsi? Ada yang tahu? Yang menyebabkan viskositasnya naik atau sediaanmu itu kental itu penambahan apa? Apa? Penambahan apa? Kan tadi sudah saya jelaskan. Mungkin adanya ini, Bu. Apa? Partikel padat mungkin. Partikel padat itu kan anu, Apa, minyak, minyak, Bu. minyak sama air lek mbok campurnya ya wis toh nyampur, habis itu terbentuk dua fase. Yang menyebabkan itu menjadi sediaanmu itu kental itu loh. Ada tambahan apa? Emulsifying agent. Ya, penambahan emulsifying agent tadi yang adanya surfaktan itu. Nah, kita bisa optimasi di situ konsentrasi yang digunakan untuk emulsifying agent itu pada konsentrasi berapa. Kita bisa optimasi. Oh, kalau kita misalnya nih pakai emulsifying agentnya si MCNA konsentrasinya 1%. Kemudian nanti kita bandingkan menggunakan si MCNA konsentrasinya 0,5%. Nanti cek gitu ya. Terbentuknya emulsi itu bagaimana? Apakah stabil atau enggak? Itu akan berpengaruh. Jadi artinya di sini untuk membuat suatu sediaan emulsi yang stabil ya kita harus lakukan optimasi gitu ya. Yang diperhatikan apa? Pertama, konsentrasi dari bahan pengemulsinya. Kedua, dari ukuran partikel dari bahan penyusunnya. Untuk mengecilkan ukuran partikelnya dengan cara apa? Ya kita bisa homogenkan, kita bisa homogenizer gitu ya. Dikecilkan ukuran partikelnya untuk bisa fase terdispersnya itu terdistribusi ke dalam berupa tetesan-tetesan kecil ke dalam mediumnya gitu. Mediumnya tergantung tipenya, mau minyak dalam air atau air dalam minyak gitu ya. Jadi
untuk bisa membuat yang sediaan yang stabil itu tadi harus dilakukan optimasi. Kemudian kita juga harus tahu bahwa ada beberapa hal yang nanti akan berpengaruh kepada stabilitas, misalnya waktu suhu gitu ya, pencampuran urutan pencampuran gitu ya, kemudian eh, apa namanya itu tadi ya konsentrasi dari bahan pengemulsinya juga akan berpengaruh ya. Jadi dari berbagai faktor itu kita pelajari, kita optimasi supaya nanti sediaan itu bisa ketika kita lakukan pengujian baik fisika maupun kimia itu bisa terpenuhi gitu ya. Oke, sampai di sini apakah sudah jelas? Jadi ya harus dioptimasi, nggak bisa bahan pengemulsinya dipatok sekian persen, kemudian bahan tambahan yang lain harus sekian persen, enggak. Tapi karena setiap bahan itu memiliki karakter fisika kimia yang berbeda-beda, bisa jadi konsentrasi bahan pengemulsi yang digunakan itu antara satu bahan dengan bahan yang lain itu bisa berbeda konsentrasi. Tapi kalau dilihat di dalam HPE, teman-teman lihat, dia misalnya nih CMC, dia itu ada rentang 0,5 sampai 1% taruhlah gitu ya, itu bisa digunakan sebagai bahan pengemulsi. Demikian juga untuk bahan yang lain. Gitu. Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Tapi saya izin bertanya lagi, untuk optimasi tadi itu apakah pH juga termasuk, Bu, untuk ininya, stabilnya tadi, Bu? Untuk Iya, biar stabil. pH itu nanti selain pH ini akan berpengaruh pada ini kan karena terjadi apa istilahnya, bisa berpengaruh pada interaksi atau degradasi kimia di situ ya. Adanya degradasi kimia itu kan makanya pH harus dikontrol gitu ya. pH harus dikontrol. Selain itu pH itu nanti akan berpengaruh pada aseptabilitas penggunaan gitu ya. Oh, sediaan emulsimu itu mau dibuat oral kah atau topikal gitu. Kalau topikal berarti pH-nya harus disesuaikan dengan pH kulit, kemudian kalau oral berarti harus disesuaikan dengan pH lambung. Jadi kontrol pH ini juga sangat penting, harus diperhatikan, harus dicek ya, mau itu sediaan oral, injeksi maupun dia sediaan topikal harus dilakukan analisa ya. Nah, Baik, Ibu. Terima kasih sudah ya. gambaran. Oh ya, ya ada lagi yang lain mungkin yang ingin bertanya, silakan. Oke, saya lanjutkan terkait dengan untuk melihat apakah itu stabil atau enggak, itu ya. Parameter-parameter yang ada di dalam emulsi itu harus kita evaluasi, gitu ya. Nah, untuk melihat kestabilannya itu biasanya kita lakukan penyimpanan ya, disimpan pada suhu tertentu, pada kurun waktu tertentu, untuk kemudian kita lakukan pengecekan lagi apakah parameter-parameter yang tadi kita tentukan itu ada perubahan atau enggak. Kalau terjadi perubahan yang signifikan, artinya sediaan itu kan tidak stabil gitu ya. Nah, apa yang harus kita lihat? Yang pertama adalah dari warna. Apakah terjadi perubahan warna atau tidak gitu ya. Karena warna emulsi atau warna ini kan nanti akan menjadi penentu bahwa oh sediaan itu homogen, oh ini tidak homogen. Ketika disimpan tidak terjadi perubahan warna yang signifikan gitu ya, itu nanti menunjukkan bahwa oh sediaanmu itu ternyata setelah disimpan dalam kurun waktu sekian lama tidak ada perubahan apapun dari segi warna, berarti dia stabil. Kemudian bisa kita cek analisis ukuran partikelnya atau diameter bola-bola fase terdisperse dari waktu ke waktu. Caranya bagaimana ya? Kita cek ukuran partikelnya atau diameternya itu ada perubahan atau enggak. Apakah tetap terdistribusi normal atau enggak. Ngeceknya bagaimana? Kita bisa menggunakan SEM atau TEM gitu ya untuk melihat. Jadi alat, kita pakai alat untuk melihat ukuran partikelnya. Ya, kemudian kita juga harus cek mikrobiologinya ya. Jadi pertumbuhan
bakteri dan jamurnya ini harus kita lakukan pengecekan. Apalagi kalau ini adalah untuk sediaan emulsi yang sediaan emulsi di sini itu adalah ada tambahan air ya. Jadi air itu kan adalah medium yang sangat mudah ditumbuhi oleh bakteri dan jamur gitu ya. Makanya penting sekali untuk kita apa istilahnya ini harus diamati gitu ya dari kurun waktu ke waktu, misalnya dari penyimpanan itu apakah ditumbuhi oleh bakteri atau enggak. Kalau sudah terjadi cemaran bakteri ya wes berarti sediaanmu itu tidak tidak layak untuk diedarkan. Nah, pemicunya dari mana? Bisa dari penyimpanan, bisa dari wadah kayak gitu-gitu ya, harus kita perhatikan. Makanya pada waktu penyimpanan itu RH atau kelembapan udara pun harus kita perhatikan, disesuaikan dengan parameter yang ini sesuai dengan farmakope gitu ya. Kemudian degradasi kimia. Pada waktu penyimpanan bisa jadi gitu ya, bisa jadi bahan-bahan yang ada di dalam sediaan itu akan saling berinteraksi. Ya, misalnya di situ ada bahan aktif dan ada bahan tambahan. Makanya kenapa ketika kita melakukan suatu formulasi, ada tahapan praformulasi. Di tahapan praformulasi itu tugas kita adalah mencari interaksi. Apakah nanti bahan aktif yang akan kamu gunakan itu nanti berinteraksi dengan bahan tambahannya. Kalau ada interaksi, apa yang terjadi? Ya berarti kita minimalisir interaksinya itu, kita cegah supaya nanti tidak terjadi degradasi kimia. Makanya kenapa untuk sediaan-sediaan antibiotik ya kayak amoxicillin sirup, cefixim, ampicillin yang mungkin teman-teman familiar gitu ya, itu dibuat dalam sediaan sirup kering ya. Karena memang antibiotik tersebut itu tidak tahan atau istilahnya ketika dia dicampurkan dengan air dalam waktu yang cukup lama akan terjadi degradasi kimia yang nanti akan berakibat pada efektivitas dari bahan aktifnya. Ya, makanya dibuat dalam bentuk dry. Nah, kemudian dari wadah dan penyimpanannya ya. Nah, wadah dan penyimpanan itu juga faktor yang harus dikendalikan, harus dijaga gitu ya karena tadi hubungannya sama kontaminasi dari bakteri dan jamur ya. Makanya untuk wadah dan penyimpanan ya untuk sediaan cairan itu harus tertutup rapat ya untuk menghindari penguapan air ya. Kemudian sediaannya itu nanti berupa cairan, botolnya itu harus ada ruangan atau space yang di situ gunanya adalah untuk pengocokan. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa amati di produk-produk yang sudah dijual atau diedarkan di apotik gitu ya untuk sediaan-sediaan sirup, selalu ada ruang kosong yang tertinggal di dalam botolnya. Tujuannya untuk apa? Memberikan space untuk ruang pengocokan itu tadi, gitu ya. Kemudian untuk sediaan yang oral ini juga harus mudah untuk dituang gitu ya. Kemudian penyimpanan juga harus kita perhatikan menyesuaikan dengan karakter fisika kimia dari bahan aktifnya, apakah tahan terhadap suhu panas atau enggak, apakah butuh disimpan dalam suhu dingin, dalam lemari es kayak gitu-gitu ya. Kemudian juga harus diberikan label kocok dahulu kalau itu merupakan sediaan cairan ya untuk wadah dan penyimpanan. Nah, kemudian terkait terjadinya perubahan fase atau istilahnya adalah inversi fase, ya di mana inversi fase itu terjadi ketika terjadi perubahan perbandingan volume fase terdispers dan pendispersnya sehingga kalau misalnya nih tadi kan yang memang dominan air ya itu nanti oil in water, dominan minyak berarti water in oil. Tapi ketika penambahan bahan fase terdispers dan pendispersnya ini tidak sesuai ya bisa jadi terjadi inversi balik gitu ya, perubahan fasenya yang awalnya OW jadi WO. Demikian juga inversi fase ini terjadi ketika sediaanmu itu sudah creaming sampai ke caking gitu ya, yang akhirnya dia tidak bisa terdistribusi kembali sehingga terjadi perubahan fase dari OW ke WO misalnya seperti itu.
Nah, kemudian pengawet emulsi. Nah, pengawet ini adalah bahan tambahan yang memang dibutuhkan dalam sediaan emulsi atau sediaan cair, di mana apa? Tadi hubungannya dengan pengujian mikroba tadi. Ya, sebagai bahan, meskipun ini sebagai bahan tambahan, tetapi pengawet ini eh, mutlak diperlukan ya untuk bahan-bahan yang dia ada penambahan airnya. Untuk apa? Untuk bisa mencegah terjadinya kontaminasi dari bakteri maupun jamur gitu ya. Jadi dengan adanya penambahan pengawet ini diharapkan nanti dari segi pengujian mikroba terpenuhi gitu ya. Dari segi uji stabilitasnya juga bisa terpenuhi. Oke, ini adalah tabel pengawet untuk sediaan emulsi yang biasa digunakan ya. Jadi ini ada alkohol, ada asam benzoat, kemudian ada metilparaben ya, propilparaben, ada butylparaben, ada asam sorbat dengan konsentrasi yang tertera pada tabel yang bisa kita lakukan atau kita bisa pilih gitu ya sediaan tersebut untuk digunakan sebagai pengawet dalam sediaan emulsi. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya Ibu, apakah Yes. bisa bertanya lagi? Mm-hmm. Ini Bu, untuk pengawet tadi Bu, itu untuk emulsi itu apakah bisa Ibu untuk produk bayi Bu? Untuk bayi maksudnya. Bisa, kan pada konsentrasi tertentu Apakah aman digunakan. Jadi kita pilih yang biasa dipakai untuk bahan pengemulsi itu adalah dari metilparaben dan propilparaben. Nah, teman-teman kalau misalnya mau desain produk, ya harus dicek karakter fisikokimia dari masing-masing bahan, gitu ya. Oh, metilparaben, dia kelarutannya dalam apa? Konsentrasi yang bisa digunakan berapa? Artinya apa? Tidak boleh melewati konsentrasi yang sudah tertera di HPE ya. Jadi harus memenuhi rank ini di 0,05 sampai 0,3 karena bisa jadi kalau konsentrasinya berlebih atau kurang justru tidak efektif. Gitu ya. Enggak apa-apa asalkan pemilihan produknya itu sesuai gitu ya. Jadi pengawet itu kan bisa bermacam-macam ya, nggak cuma metilparaben atau propilparaben. Ini asam sorbet kan juga cenderung aman, enggak. Maksudnya bukan bahan kimia yang memberikan efek yang gimana-gimana gitu ya. Jadi cenderung aman dan itu bisa digunakan untuk produk-produk bayi. Ada lagi? baik Ibu, terima kasih. Nah, ini mungkin saya tambahkan sedikit tentang sifat reologi dari emulsi ya. Kemarin kan sudah dapat materi reologi dari Bu Ida, toh? Sudah Ibu. Ya, jadi sifat aliran dari emulsi itu memang diperlukan untuk penampilan dan penggunaan produknya. Ya, jadi misalnya untuk pemakaian parenteralnya, kemudian untuk bisa sediaan itu dituang gitu ya, dipindah dari botol ke tub gitu ya. Kemudian apa namanya untuk jenis atau kan jenisnya macam-macam ya aliran itu ya. Ada yang sifatnya Newton, ada yang sifatnya pseudoplastis atau plastis gitu ya. Kapan dia sifatnya Newton atau pseudoplastis itu tergantung dari volume fase terdispersinya gitu ya. Dari volume fase terdispersinya. Jadi bisa jadi nanti dengan tipe 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 emulsi yang berbeda ya nanti sifat alirannya bisa berbeda gitu ya. Kemudian ini adalah contoh dari formula sediaan emulsi ya. Di sini ada sunflower oil, glycerin, rose oil, polisorbat, benzyl alkohol dan purified water. Ya, dari
keenam bahan ini, kalau kita mau membuat sediaan emulsi, yang pertama kali kita harus lakukan adalah memisahkan atau mengidentifikasi mana fase minyak, mana fase air, mana yang dimasukkan ke dalam minyak, mana yang dimasukkan ke dalam air gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi di dalam formula ini yang fungsinya dia sebagai emulsifying agent yang mana. Begitu. Coba dari beberapa bahan yang tertera pada slide bisa disebutkan. Kayak sunflower oil ini berarti masuk fase air atau minyak? Sunflower oil masuknya fase air atau fase minyak? Jelas loh tulisannya. Sunflower Minyak apa? itu. Ya, gliserin. Minyak. Gliserin, Air. air, rose oil, Minyak. Minyak. fungsinya Minyak, Ibu. 40 sebagai apa? Iya, benar. Dia lebih ke minyak ya, non polar. Polisorbat 80 ini dia apa namanya? Fungsinya sebagai apa dalam sediaan? Cari ento, jangan kalian punya HP tuh, golek ono ndang polisorbat 80 itu nama lainnya apa? Fungsinya untuk apa? Tuan 80. Dia berarti fungsinya untuk apa di sini? Pengstabil mungkin, Bu, atau penglarut juga. Penglarut. Oh, ini bukan larutan. Enggak butuh pelarut dalam sediaan emulsi. Untuk melarutkan coba. Butuh pelarut sih, sorry. Maksudnya tapi untuk melarutkan bahan tertentu. Tapi polisorbat 80 Emulgator itu. apa? Surfaktan. Surfaktan ya, dia sebagai surfaktan atau emulsifying agent ya. Karena kan sebagai apa namanya harus kita identifikasi ya, fase air mana, fase minyak mana, emulsifying agentnya mana. Terus emulsifying agent itu masuknya ke air atau ke minyak, itu juga teman-teman harus identifikasi. Melihat dari mana karakteristik dari bahan emulsifying agentnya, dia lebih bersifat polar atau non polar. Itu ya harus kita perhatikan. Nah, ini sebagai contoh cara kerjanya ya. Nanti ditimbang semua, kemudian yang apa namanya? Fase minyak kita jadikan satu, yang fase air juga kita jadikan satu, kita larutkan ya. Baru nanti fase air dan fase minyak itu ditambahkan dan diaduk at homogen gitu ya. Jadi apa kurang lebih prinsipnya seperti itu. Tapi karena di sini kita mempelajari untuk farmasi fisik, saya tidak akan apa namanya mendeskripsikan lebih detail lagi tentang cara pembuatannya. Nanti teman-teman akan dapatkan materinya di perkuliahan sediaan semi solid liquid, gitu ya. Oke, kemudian oke dari situ ada yang ditanyakan untuk apa formulanya? Untuk contoh emulsinya kemarin di lab sudah bikin ya sediaan emulsi ya. Sudah, Ibu. Sudah dianalisa uji mutu fisik. Sudah, Ibu. Analisa apa yang dilakukan kemarin? Waktu di lab itu loh, dia masih ingat kan kalian pasti disuruh bikin sediaan. Habis itu kalian menghitung nilai HLB-nya ya toh. Habis itu ngapain? Diuji apa enggak itu hasilmu pembuatan Iya, Bu. Stabilitas sama menguji penentuan menggunakan warna itu, Bu. Apa tipe? Nah, uji stabilitasnya parameter apa yang dilihat? Parameter yang dilihat apa? pH, terus apa lagi? Oral apa topikal toh bikinnya kemarin?
Masuk ya guys. Oral itu. Oral. Berarti kalau oral apa yang diuji? pH, terus apa lagi? Sedimentasinya. Sedimentasi. Emulsi loh ini, nggak mungkin loh membentuk sedimentasi. Kalau suspensi iya, pasti sedimentasinya diukur. Lah emulsi juga mungkin loh, Cah. Perubahan volume. Perubahan volume. Terus apa lagi? Aku sampai warna. Dicek creamingnya nggak? Pakai sentrifugasi, pakai alat. Nggak dicek ya? Tidak, Bu, cuma manual. Jadi lihat warna sama ukuran volumenya aja. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalnya nanti mau ngecek, berarti bisa ya kalau mau lihat, oh sediaanku itu sebenarnya stabil atau enggak sih gitu ya. Bisa dibantu atau dipercepat gitu ya dengan cara disentrifugasi pada kecepatan sekian RPM misalnya gitu ya. Nanti dicek, oh ada creaming enggak ini, creamingnya di atas atau di bawah gitu. Itu bisa sebenarnya dilakukan pengecekan. Oke, selanjutnya, nah ini saya tambahkan untuk sistem emulsi khusus ya. Jadi sebenarnya kan ada dua tipe emulsi tadi ya. Ada tipe WO, ada tipe OW. Tetapi juga sebenarnya ada tipe emulsi ganda ya. Tipe emulsi ganda itu yang seperti apa? Jadi biasanya ini untuk sediaan-sediaan yang memang digunakan untuk ini ya, untuk memperpanjang kerja obat atau ini biasanya digunakan untuk sediaan makanan dan kosmetik. Nah, gimana cara membuatnya gitu ya? Jadi tipenya itu jadi WOW atau kebalikannya OWO gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, ini saya berikan contoh yang WOW. Cara buatnya bagaimana? Kita buat dulu sediaan emulsi tipe WO ya, tipe WO. Kalau sudah terjadi emulsi tipe WO berhasil loh dibuat tipenya WO, dicek ternyata benar WO. Kemudian ditambahkan air perlahan-lahan apa namanya? Kok air ya? Apa namanya? Sorry. Si WO apa ini sediaan yang tipe emulsinya water in oil itu nanti itu didispersikan, bukan ditambahkan air ya. Didispersikan ke dalam larutan air yang mengandung pengemulsi tipe oil in water. Ya, jadi misalnya tadi apa namanya polisorbat 80 atau twin 80 tadi ya. Nah, itu kan dia sifatnya kan non polar. Dia kan tipe apa itu nilai HLB-nya kan rendah gitu ya, maka dia sebagai pengemulsi tipe oil in water. Maka kita bisa gunakan ini untuk membentuk tipe emulsi ganda ya. Jadi tadi yang tipe WO yang sudah terbentuk tadi itu didispersikan ke dalam tipe OW, nanti akan terbentuk emulsi ganda dengan tipe WOW ya. Sebentar saya izin angkat telepon.
Ya, saya lanjutkan ya tadi sampai mana? Oh, pembuatan tipe emulsi ganda ya tadi ya. Kemudian selain emulsi ganda itu ada mikroemulsi ya. Mikroemulsi ini yang membedakan dengan makroemulsi itu adalah ukuran partikelnya ya. Di mikroemulsi ini dibuat dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Artinya tetesan-tetesan tadi yang terdistribusi ke dalam medium pendispersinya itu ukurannya lebih kecil lagi. Ya, misal-misal yang terbentuk itu dia lebih kecil lagi dari ukuran partikelnya. Kemudian juga ada nanoemulsi. Nah, nanoemulsi itu juga yang membedakan antara mikro, makro, nano. Yang membedakan apa ya? Ukuran partikelnya. Ya, ukuran partikelnya dibuat lebih kecil, didesain memang dia lebih dengan ukuran partikel yang kecil, gitu ya. Kemudian terkait dengan misal-misal yang terbentuk dari apa namanya dari emulsi itu sendiri, ini saya jelaskan sebentar, saya share PPT-nya ya. Jadi gini, apa namanya emulsi itu bisa terbentuk ketika kapan? Bisa terbentuk ketika misal-misal atau apa namanya tetesan-tetesan itu sudah terbentuk, ya sudah terbentuk. Nah, sudah terbentuknya itu karena apa dan kapan terbentuknya, gitu ya. Nah, kita bahas dulu sebentar. Gimana, Bu? Gimana? Ya, ini PPT-nya sudah terlihat. Sudah, Ibu. Ya. Nah, kapan itu bisa terbentuk apa namanya misal kita bahas dulu terkait dengan zat aktif permukaan dulu gitu ya. Nah, terbentuknya misal itu terjadi karena apa? Terjadi karena adanya penambahan zat aktif permukaan atau surface active agent, di mana surface active agent itu dia memiliki struktur yang ada bagian hidrofilnya, juga ada bagian hidrofobnya. Yang teman-teman bisa lihat dari sini. Jadi ini kepalanya dia live water, yang ekornya dia apa? Benci sama air gitu ya. Jadi dia sifatnya non polar, yang ini sifatnya polar. Di mana zat aktif permukaan ini dia nanti akan diabsorpsi pada daerah permukaan atau antarmuka sehingga nanti bisa menurunkan tegangan permukaan atau antarmukanya dengan cara bagaimana? Yang tadi saya jelaskan, membentuk apa namanya lapisan monomolekuler, multimolekuler ya, kemudian bisa membentuk lapisan film yang tujuannya adalah apa? Menurunkan tegangan permukaan atau antarmuka di antara dua cairan itu tadi. Nah, untuk orientasi surfaktan sendiri memang bekerjanya itu pada daerah permukaan atau antarmuka di antara dua bidang yang tidak saling bercampur itu ya. Di mana nanti yang bagian hidrofil tadi itu nanti akan berada pada fase air, dan yang bagian hidrofob itu nanti akan mengarah keluar dari fase air ya. Jadi nanti dia lebih istilahnya bolo sing ini ya, bolo yang non air gitu ya. Dia jadi kalau yang ada air ada minyak ya, dia lebih ke minyaknya kan gitu, gampangannya gitu ngomongnya. Nah, kemudian untuk apa namanya untuk fungsi surfaktan itu sendiri ya, kan kemarin digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan, di mana apa namanya tegangan permukaan itu bisa diturunkan dengan adanya penambahan surfaktan dengan metode apa? Dengan yang saya sebutkan itu tadi ya, dengan cara membentuk lapisan multimolekuler, monomolekuler, membentuk lapisan itu tadi ya, lapisan filmnya. Nah, untuk meminimalkan apa namanya ketika emulsi ya, ada air sama minyak dicampur, kan itu enggak mungkin campur ya, karena dia kan beda fasenya, dua fase. Nah, ketika kita campurkan, maka nilai dari energi bebas permukaannya itu sangat tinggi ya. Tapi kalau larutan antara air dan minyak, itu nilai energi bebasnya itu kan sama dengan 0. Makanya kenapa dengan menambahkan surfaktan itu tujuannya adalah mengkondisikan
nilai energi bebas permukaannya itu bisa Mbak, mendekati nol kelihatannya kok supaya awake itu dhewe diminimalkan ya, diturunkan nilai nulis tekanan mulai. permukaannya gitu ya. Heeh. Nah, kapan misal itu mulai terbentuk ya? Kapan misal itu terbentuk? Misal itu terbentuk ketika ini ya, konsentrasi apa namanya sudah terbentuk seperti ini, ada di gambaran ini. Ya, jadi surfaktan itu kan apa namanya, dia memiliki monomer-monomer ya. Surfaktan itu kan terdiri dari monomer-monomer. Nah, si monomer-monomer itu nanti akan ini ya, dari cara kerjanya ini. Jadi surfaktan itu kan terdiri dari N monomer-monomer banyak sekali gitu ya. Kemudian nanti ketika dia akan membentuk, misal dicampurkan ke dalam air ataupun minyak gitu ya, maka nanti monomer yang ada di dalam surfaktan itu akan terabsorpsi pada antarmuka atau permukaannya. Sehingga nanti monomer dari surfaktan itu akan terpisah-pisah gitu. Sehingga nanti akan membentuk ukuran subkoloid. Nah, ketika nanti konsentrasinya itu dinaikkan ya, maka nanti antar mukanya itu akan jenuh. Jadi istilahnya apa ya? Antar mukanya itu terisi penuh gitu ya. Karena monomernya itu nanti akan kelebihan. Istilahnya apa ya? Jenuh gitu ya. Jadi antar mukanya pada fase bulknya itu nanti jenuh. Nah, kalau sudah jenuh, nanti akan terbentuk monomer berbentuk agregat yang terarah seperti pada gambar di sini. Nah, ketika membentuk agregat yang terarah inilah, maka misel sudah terbentuk. Jadi emulsimu sudah terbentuk dengan diameternya dari monomernya berapa? Di kisaran antara 5 nanometer. Makanya ukurannya kecil-kecil gitu ya. Tetesannya berupa tetesan yang kecil-kecil. Nah, maka apa namanya, emulsi itu bisa terbentuk ketika misal ini sudah terbentuk berupa tetesan-tetesan kecil ya. Nah, gambaran struktur bentuk misal itu pun juga bisa bermacam-macam, tidak hanya bulat saja, sferis pun itu juga bisa seperti ini gitu ya. Bulatnya begini, atau mungkin ada bentuknya laminer, ada berbentuk balok gitu ya. Kalau teman-teman mungkin kalau misalnya mau melihat di jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada ya, teman-teman silahkan browsing bentuk-bentuk hasil foto dari SEM gitu ya, dilihat ya. Untuk struktur misal itu ada bentuknya sferis, silindris, laminer, ada yang balok, itu bagus ya kelihatannya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cek, cari jurnalnya di apa namanya, di Google ya, carian ya. Tapi gambarannya bisa seperti ini bentuknya. Nah, ini untuk jenis surfaktan ini tidak perlu saya ulang lagi karena saya lihat di PPT-nya Bu Ida sudah dimasukkan ya untuk contoh-contoh surfaktan. Nah, mungkin yang perlu saya garis bawahi lagi bahwa surfaktan yang paling sering digunakan yang aman yang digunakan dalam kefarmasian adalah surfaktan golongan ionik dan non-ionik yang digunakan dalam sediaan farmasi, karena itu tadi ya, kayak yang golongan apoterik mahal dan biasanya hanya digunakan untuk tertentu. Yang kationik itu menyebabkan terjadinya terjadi degradasi di lingkungan itu yang menyebabkan adanya cemaran ya, jadi tidak disarankan untuk dipakai. Nah, pas ya jam 12 kurang sedikit, mungkin itu terkait dengan emulsi yang tambahannya untuk evaluasi dan apa namanya, terkait dengan teori terbentuknya gitu ya, bagaimana mekanisme terbentuknya, kok bisa sih antara air dan minyak itu bisa terdistribusi, tercampur jadi satu, ada apa di dalamnya, kita sudah bahas ya. Ternyata ada peran surface active agent di dalamnya yang dia terdiri dari monomer-monomer ya, yang nanti dia akan bekerja dengan cara bagaimana, membentuk monomolekular, membentuk multimolekular, bisa membentuk apa namanya, lapisan film yang menyelubungi apa namanya, misal-misal tadi supaya terdistribusi merata ke dalam medium dispersnya. Ada pertanyaan? Saya sudah cukup, Ibu. Sudah. Oke, untuk pertemuan minggu depan
Kalau di apa namanya di kontrak perkuliahan kan saya sama Bu Ninis ya. Iya, Ibu. Nah, ini saya kan sudah ini di kelas ini saya sudah berapa kali pertemuan ya? 4 atau 3 ya, saya lupa. 3 kali. Oh, berarti masih kurang saya, masih kurang 1 pertemuan lagi. Oke, ya nanti masih sama saya pertemuannya, setelah itu nanti dengan Bu Ninis ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu pertemuan kita siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.